Operasi pencarian dan evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini ditutup. Tim DVI Polda Jawa Timur masih berupaya mengidentifikasi jenazah korban yang telah ditemukan. 17 jenazah telah teridentifikasi di 2 lokasi rumah sakit, yakni RS Sidoarjo dan RS Bayangkara, Surabaya. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya dilaporkan diterkam buaya saat mandi di Sungai Lasolo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Seekor buaya berukuran besar yang terekam korban juga berhasil ditangkap warga. Sebuah unggahan di media sosial menghebohkan warga Pindrang setelah seorang keluarga pasien mengeluhkan pelayanan puskesmas yang disebut tidak buka 24 jam. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Renata Panggalo, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menutup operasi pencarian dan evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini. Basarnas bilang seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dari lokasi reruntuhan. Sama-sama bergabung di tempat ini, kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Nanti setelah ini teman-teman bisa kita bersama-sama menyaksikan bahwa bagaimana kondisi bangunan yang runtuh pada saat kita ambil gambar melalui drone, dan saat ini kita telah menyelesaikan kegiatan itu. Terus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas sinerginya selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan teman-teman juga tidak sia-sia. Artinya menjadi bagian amal ibadah dari teman-teman untuk bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman rescue untuk tersampaikan ke publik. Polda Jawa Timur akan melanjutkan proses hukum terhadap tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini, Buduran, Sidoarjo. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abbas memastikan proses hukum ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khosini akan segera dilakukan.
Namun saat ini masih fokus evakuasi korban dan puing bangunan bersama tim SAR gabungan. Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jatim sudah mengambil sejumlah sampel bangunan Ponpes Al-Hosini sebagai barang bukti. Sejauh ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Di hari ke-9, proses evakuasi korban dan pembersihan material reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Hosini Sidoarjo, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dan membersihkan seluruh material reruntuhan. Selasa pagi, tim SAR gabungan telah berhasil memindahkan material bangunan musola yang ambruk. Seluruh material yang sebelumnya menumpuk telah dibawa ke tempat pembuangan akhir di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Namun sejumlah alat berat masih berada di lokasi reruntuhan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama 9 hari masa evakuasi, 67 korban ditemukan meninggal dunia, 17 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur masih berupaya mengidentifikasi jenazah korban yang telah ditemukan. 17 jenazah telah teridentifikasi di 2 lokasi rumah sakit, yakni RS Sidoarjo dan RS Bayangkara Surabaya. Identifikasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bidokes Polda Jatim, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Inavis, dan para ahli yang tergabung dalam Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Jenazah yang telah teridentifikasi langsung diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Lalu bagaimana kelanjutan proses identifikasi korban yang sudah dievakuasi? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni, dan juru kamera Misbahul Munir di RS Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Nyoman, pagi tadi jumlah korban teridentifikasi ada 17. Bagaimana dengan sore ini? Baik, selamat siang Renata dan juga saudara. Hingga hari Selasa siang ini, tim DVI Polda Jawa Timur masih terus melanjutkan proses identifikasi terhadap puluhan kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan pada hari kemarin, tim DVI Polda Jawa Timur juga telah berhasil mengidentifikasi sekitar 7 kantong jenazah, dan ketujuh jenazah tersebut langsung diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Sementara proses identifikasi yang dilakukan tim DVI ini juga melibatkan sejumlah tim ahli, termasuk ahli gigi, untuk melakukan proses pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Dan tentunya proses identifikasi tersebut membutuhkan waktu karena pihak tim DVI juga menggelar rapat rekonsiliasi terhadap hasil dari identifikasi terhadap jenazah dengan para tim ahli yang bergabung dalam proses identifikasi ini, Renata. Ya, Nyoman, masih dilakukan proses identifikasi. Lalu apa saja yang menjadi kendala dalam proses identifikasi korban? Baik, Renata, untuk kendala yang dihadapi para tim DVI ini memang proses identifikasi membutuhkan waktu karena harus melakukan pencocokan data yang telah diambil oleh tim DVI terhadap keluarga korban dan juga data yang diambil pada jenazah. Dan pencocokan data ini melalui proses antemortem dan juga postmortem. Selain itu, pihak keluarga juga telah diambil sampel DNA dan telah diserahkan ke laboratorium Pusdokes Polri. Dan proses laboratorium DNA ini membutuhkan waktu sekitar beberapa hari agar hasil yang dikeluarkan sempurna seperti itu, Renata.
Baik, proses identifikasi masih terus dilakukan, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya dilaporkan diterkam buaya saat mandi di Sungai Lasolo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Seekor buaya berukuran besar yang terkam korban juga berhasil ditangkap warga. Tim SAR gabungan menemukan jasad Nurliana Al-Maulu, 54 tahun, ibu rumah tangga yang tewas usai diterkam buaya di Sungai Lasolo, Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR ke rumah duka untuk diserahkan keluarga. Banyak warga berkumpul menyaksikan proses evakuasi. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap korban sejak kemarin langsung mengevakuasi jasad wanita itu dan dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, Saudara, petugas dibantu warga berhasil menangkap buaya besar yang diduga menerkam warga Kelurahan Wanggudu. Buaya selanjutnya ditarik menggunakan tali ke daratan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari mengatakan korban dilaporkan diterkam buaya usai membersihkan diri di sungai di dekat rumah kebun miliknya. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia, operasi SAR terhadap satu orang yang diterkam buaya di Sungai Lasolo dinyatakan selesai dan ditutup. Basarnas yang melaksanakan operasi pencarian satu orang warga yang diterkam buaya di Sungai Lasolo. Mereka melaporkan bahwa pada pukul 07.32, alhamdulillah korban berhasil ditemukan kurang lebih sekitar 11 km mengarah Muara dalam kondisi Mike Delta. Setelah itu korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans Puskesmas Asera untuk diserahkan ke keluarga korban di rumah duka untuk dilakukan proses selanjutnya. Sorotan lain, Saudara, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan bingkai di kawasan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setidaknya 5 unit mobil pemadam dikerahkan untuk membantu pemadaman. Di Cikaret. Buranda ya. Api membesar dengan cepat dan meluas ke beberapa area pabrik. Terlihat api membesar pada bagian belakang pabrik tempat penyimpanan bahan baku bingkai. Api baru dapat mulai dipadamkan setelah petugas berjibaku selama kurang lebih 1 jam. Diduga sumber api akibat kelalaian saat membakar sampah di area pabrik, namun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dengan masa pekaryawan sudah bisa dikeluarkan berkat bantuan dari Babinsa Babin Kapdimas di sini, dan kita bisa melakukan tempur dengan memadamkan api dalam waktu kurang lebih 1 jam. Api sudah mulai bisa dipadamkan. Masih dalam investigasi. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korslet listrik. Yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah, gitu ya. Sampah sebelum diyakinkan mati dibakar, belum mati kemudian tinggal. Ada kemungkinan. Kita masih memastikan untuk penyebab kebakarannya. Diterjang angin kencang, sebanyak 142 rumah warga rusak. Selengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Angin kencang mengakibatkan kerusakan pada banyak rumah di kawasan Kampung Cijagra, Desa Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Dalam video amatir warga, angin bertiup kencang dan berlangsung cukup lama. 80 rumah warga rusak ringan dan 15 rumah rusak berat akibat kejadian ini. Lewat dari utara menuju ke selatan.
Pas kena terdampak, kebetulan rumah kami itu sebagai ketua RT 02 RW 09 terdampak itu dari RT 2 itu sekitar 22, RT 3 17 rumah, RT 1 16 rumah. Nah, untuk yang lebih berat, rusak berat itu sekitar ada kurang lebih 15 rumah. Para korban kini mulai memperbaiki kerusakan rumah mereka. Di Bangkalan, Jawa Timur, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan akses Suramadu Burne. Deretan warung di sepanjang jalan akses Suramadu ini pun porak-poranda, bahkan 2 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Akibatnya, banyak barang dagangan yang rusak dan basah. Warga pun bergotong royong membersihkan puing-puing warung mereka yang rusak. Perusakan makam terjadi pada 26 makam di TPU Sumber Kolak Situbondo, Jawa Timur. Batu nisan yang terbuat dari keramik ditemukan pecah. Tindakan yang diduga dilakukan pada malam hari ini membuat warga resah dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Batu nisan itu dipukul sama batu dan ini keramik kan. Batu nisan ini dari keramik dan ini rusak parah sudah. Batu nisannya sampai namanya itu udah kelihatan udah. Batu nisan yang segi 4 yang kecil itu biasanya itu kalau beli antara 250 sampai 300. Kepala Dusun Parayaan Samsul Arifin menyebut nilai kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Pasca peristiwa angin kencang yang melanda 2 kecamatan di Goa, Sulawesi Selatan, ada 142 rumah warga rusak. Sukarelawan TNI dan polisi membantu membersihkan material bangunan rumah yang rusak. Atap seng rumah warga berserakan usai angin kencang disertai hujan deras di Desa Sokolia, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 142 rumah rusak di satu desa. Pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Goa untuk mendata rumah yang rusak berat untuk diperbaiki. TNI dan polisi turun membantu membersihkan material bangunan rumah yang rusak usai diterjang angin kencang. Banyaknya rumah-rumah yang atapnya terbongkar, sekitar 142 rumah. Ada korban sampai hari ini, Pak? Alhamdulillah, ini yang kami bersyukur tidak ada korban sampai saat ini. Cedera berat maupun ringan, alhamdulillah tidak ada. Untuk yang rumah yang rusak berat, tentunya sudah kami data. Dan tentunya nanti kami akan adakan pelaporan-pelaporan dan tentunya memohon untuk ada bantuan-bantuan, baik itu bantuan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri ataupun juga mungkin dari pihak yang tidak mengikat lainnya. Dan Sorotan lain, saudara, diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak 3 minibus di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor. Kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas Sukabumi Bogor macet panjang. Kecelakaan berawal saat truk Sumbu 3 melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat di turunan jembatan Pamuruyan, diduga mobil mengalami remblong dan menabrak 3 minibus di depannya. Sementara dari arah berlawanan, truk wingbox melaju kencang sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Tak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas Sukabumi Bogor macet panjang. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, polisi memberlakukan buka tutup arus kendaraan. Awalnya mobil teller itu yang bawa alat berat jeblos rem dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Kalau Kang sendiri membawa apa nih? Saya bawa Aqua. Bawa apa yang Sukabumi mau ke Jakarta? Berat ini ya? Ya. Berarti Akang udah dari Sukabumi ke Bogor ya? Ya, dari Sukabumi ke Bogor. Ya kaget soalnya kan itu alat berat. Makanya saya ngehindar mobil jadi miringin kayak gini. Kalau nggak miring, adu banteng. Adu banteng sama Akang. Nggak ada apa-apa klakson gimana? Nggak ada. Udah nabrak dari atas, Pak. Udah nabrak dari atas? Oh, dari atas. Oh, berarti sempat keseret ya? Sempat keseret. Jadi laka beruntun yang mengakibatkan melibatkan 5 kendaraan. Ya, dugaan sementara apa penyebab dari kecelakaan ini, Bang? Kami sedang melakukan penyelidikan di TKP, mencari dugaan awal. Namun sementara info dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian, terjadinya gagal pengereman ya kendaraan trailer dari arah Bogor menuju ke Sukabumi.
Sebuah unggahan di media sosial menghebohkan warga Pinrang setelah seseorang keluarga pasien mengeluhkan pelayanan puskesmas yang disebut tidak buka 24 jam. Dalam video berdurasi 3 menit yang diunggah akun Facebook Vika Safwa, perekam menceritakan bahwa ia mengantar ayahnya yang sakit perut hingga muntah-muntah ke rumah sakit Hadijah. Namun pihak rumah sakit meminta pasien terlebih dahulu mendapatkan rujukan dari puskesmas. Ia kemudian mengambil gambar saat di Puskesmas Salo di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang yang diketahui beroperasi 24 jam. Namun saat tiba di lokasi tidak ada petugas yang berjaga di UGD. Puskesmas, ya. Saya sampai di sana, tidak ada orang, mengetuk berapa kali, keliling, panggil dokter, tidak ada. Terkunci ya pintunya, Pak? Di palang besi. Bukan bilang terkunci, besi yang paling. Soal dugaan tidak ada petugas yang berjaga di UGD Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Pinrang membantah tidak ada petugas saat pasien tiba. Saat pasien datang dini hari, petugas memang menutup pintu karena sebelumnya ada orang dengan gangguan jiwa yang masuk dan merusak alat di Puskesmas. Meski demikian, kejadian ini menjadi perhatian khusus Kepala Dinas Kesehatan Pinrang. Tidak ada petugas, kita mengunci karena ada beberapa kejadian sebelumnya waktu malam terbuka UGD-nya, petugas piketnya agak jauh di UGD, ada orang masuk ya, ada ODGJ masuk dan sempat merusak beberapa alat sampai mungkin pasien jam 3 yang datang itu mereka istirahat dikunci, dan yang salahnya lagi karena tidurnya terlelap, itu yang menjadi satu hal yang mungkin itu menjadi satu perhatian khusus saya sebagai kepala dinas untuk menyampaikan ke seluruh puskesmas. Jadi ini mungkin suatu kelalaian untuk petugas pada saat mau melayani dia terlelap dan tidak terbangun. Saudara, kawasan Malioboro, Yogyakarta ditutup 24 jam dari kendaraan bermotor. Apa alasannya? Berita selengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-269, kawasan Malioboro, Yogyakarta ditutup 24 jam dari kendaraan bermotor. Penutupan kawasan Malioboro dari kendaraan bermotor dilakukan 24 jam sejak Selasa dini hari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat hingga Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan Satpol PP disiagakan di sejumlah pintu masuk Malioboro. Ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang diperbolehkan melintas, diantaranya angkutan umum Trans Jogja, pemadam kebakaran, dan ambulans. Selain untuk memperingati HUT Kota Yogyakarta ke-269, uji coba Malioboro dilakukan sebagai kawasan khusus pedestrian. Penutupan ini dalam rangka untuk ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-249 dan juga untuk kita melaksanakan full pedestrian, di mana untuk semua kendaraan bermotor tidak boleh masuk. Berlaku 24 jam dari tadi malam jam 00 sampai nanti malam jam 00. Demikian Indonesia Update, saudara. Saya Renata Panggalo, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.